Halo sahabat Hidup TV, selamat datang dalam Renungan Minggu Prapaskah kelima, 22 Maret 2026. Renungan hari ini terinspirasi dari tulisan Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Ruteng, dengan tema yang sangat dalam dan menyentuh, masa latihan membuka kubur batin. Kita semakin mendekati peristiwa salib. Suasana menjadi lebih tegang. Namun, Injil hari ini justru menghadirkan kisah kebangkitan Lazarus. Sebuah pesan kuat bahwa kematian bukan akhir, bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, dan bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika Ia tampak diam. Ada satu kalimat dalam Injil yang terasa mengganggu. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Namun, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kata "sengaja" ini membuat kita bertanya, mengapa Tuhan menunda? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Ini adalah pengalaman yang sangat dekat dengan hidup kita. Kita berdoa, kita berharap, kita menunggu. Namun, jawaban tidak datang. Disinilah kita belajar satu hal penting. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi, meskipun Ia tampak diam. Justru, dalam penantian itu, iman kita sedang dibentuk. Kisah Lazarus membawa kita berdiri di depan kubur yang tertutup batu. Sudah 4 hari, sudah tidak ada harapan. Namun, kubur itu bukan hanya milik Lazarus. Kubur itu bisa menjadi gambaran hidup kita. Ada orang yang terkubur dalam masalah ekonomi. Ada yang terjebak dalam relasi yang rusak. Ada yang hidup dalam rasa bersalah yang tidak selesai. Ada juga yang mengalami kekeringan iman. Secara fisik kita hidup, tetapi di dalam kita merasa mati. Inilah kubur batin. Di depan kubur Lazarus, Yesus berkata, "Angkat batu itu." Ini perintah yang sederhana, tetapi sangat dalam. Batu itu bukan hanya penutup kubur. Batu itu adalah batas yang kita anggap tidak mungkin dilewati. Dalam hidup kita, batu itu bisa berupa banyak hal: keras hati, gengsi untuk meminta maaf, kebiasaan menunda doa, luka lama yang tidak mau disembuhkan, atau bahkan putus asa yang kita simpan diam-diam. Tuhan tidak langsung mengangkat batu itu sendiri. Ia meminta kita melakukannya, karena rahmat butuh ruang. Selama batu itu tidak diangkat, kita hanya akan terus menatap kubur. Namun kita juga tidak berjalan sendirian. Dalam bacaan pertama, Tuhan berkata, "Aku akan membuka kubur-kuburmu." Ini kabar pengharapan. Manusia sering tidak punya kekuatan untuk bangkit sendiri. Bahkan untuk berharap pun kadang terasa berat. Namun Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Ia yang membuka, Ia yang membangkitkan, Ia yang memberi hidup baru. Yang diminta dari kita adalah membuka diri dan percaya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh yang membangkitkan Yesus juga hidup dalam diri kita. Artinya, kebangkitan itu bukan hanya peristiwa masa lalu. Kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita sekarang. Roh Kudus memberi kekuatan untuk mulai lagi, memberi keberanian untuk berdamai, memberi ketabahan untuk berjalan meski belum melihat hasil. Tanpa Roh, iman mudah menjadi lemah. Dengan Roh, iman menjadi hidup. Setelah Lazarus keluar dari kubur, Yesus berkata,
Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini menarik, Tuhan membangkitkan, tetapi manusia diminta membantu melepaskan ikatan. Ini berarti kita tidak berjalan sendiri. Kita butuh sesama, kehadiran, doa, dukungan, sapaan sederhana. Kadang kebangkitan hadir lewat orang lain yang setia menemani. Sahabat Hidup TV, Prapaskah kelima ini mengajak kita untuk berani membuka kubur batin. Jangan buru-buru menyimpulkan Tuhan tidak peduli. Jangan biarkan batu tetap menutup hidup kita. Beranilah membuka, beranilah percaya. Karena di balik batu yang diangkat, selalu ada harapan baru. Kubur bukan akhir. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menghidupkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kubur dalam hidup kami. Kami sering lelah menunggu. Kami sering ragu saat Engkau tampak diam. Berilah kami keberanian untuk mengangkat batu dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar rahmat-Mu bekerja. Hidupkan kami kembali dengan Roh-Mu, dan tuntun kami untuk berjalan dalam harapan baru. Amin.